Siap-siaplah menderita, siap-siaplah tersiksa kalau makhluk sudah mulai masuk ke dalam hati. Masuk itu perempuan cantik ke dalam hati, Pak. Siap-siap antum terhina, Pak. Terhina menjadi hamba makhluk, hamba wanita, hamba istri. Anak pun tak boleh masuk hati, Pak. Anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang cerdas-cerdas itu pun nggak boleh masuk hati. Kalau masuk hati Allah cemburu. Nabi Yakub alaihissalam punya anak 12 orang. Punya anak 12 orang. Satu orang anaknya gantengnya kelewatan, Pak. Melewati batas gantengnya. Yang 11 ganteng juga. Tapi yang satu orang ini memang beda, Pak, spesial. Siapa nama anaknya? Yusuf alaihissalam. Berbeda perhatian Nabi Yakub kepada Yusuf dengan 11 anak yang lain, sehingga menyebabkan 11 orang saudaranya itu cemburu, Pak. Dia pikir ayah ini pilih kasih. Dikit-dikit Yusuf, dikit-dikit Yusuf. Bukan hanya kakak adiknya, kakak-kakaknya yang cemburu, hadirin sekalian, Allah pun ternyata cemburu, Pak. Ini Yakub duduk ingat Yusuf, sujud ingat Yusuf, bermunajat yang terbesit wajah Nabi Yusuf. Apa yang terjadi? Allah pisahkan mereka 40 tahun, Pak. Sampai buta mata Nabi Yakub menangis, Pak. Beliau enggak merasa itu sebuah kekeliruan. Nabi Yakub seorang nabi, enggak mungkin membuat dosa. Tapi ternyata mengingat makhluk, mencintai makhluk yang berlebihan, Allah tak suka. Nabi Ismail alaihissalam, anak yang saleh, yang tampan, yang ganteng, 13 tahun berpisah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pulang, hadirin mulia, ke Makkah. Lihat anak sudah mulai remaja, nampak ketampanan, kesolehan, sudah mulai tumbuh ini jenggot-jenggot tipis di dagunya Nabi Ismail alaihissalam. Ditatap wajah anaknya, masuk ke dalam hati. Maka Allah tes Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, kau potong anakmu itu, sembelih anakmu. Allah nggak sadis, Pak. Allah nggak sadis. Allah cuma membuktikan, betul gak nih Ibrahim itu mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya. Dikit-dikit anakku, anakku, anakku. Ini banyak kali yang bangga-bangga anakku. Biasa sajalah sama anak. Ya, ternyata hadirin mulia, Nabi Ismail sukses diuji, Nabi Ibrahim pun sukses diuji. Kata Nabi Ismail, wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah. Tolong satu aja pesanku, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya, dan nanti darah-darah yang menempel di bajuku berikan kepada ibu. Biar ibu tahu kalau kita berdua ini sama-sama mentaati Allah. Kau akan jumpai aku sebagai anak yang bersabar. Itu wasiat Nabi Ismail kepada ayahnya. Kasih lihat ibunya. Syaitan nggak tenang, Pak. Ini dua orang diuji dengan kematian, dengan cinta. Tidak mempan, Pak. Datang kepada ibunda Hajar. Itu laki kau gila itu, mau dibunuh anakmu, gak ikut ngasih nafkah, gak ikut menyekolahkan. Sekarang kan 13 tahun ditinggal lagi menyusu anak itu. Jadi kalau saja meninggalkan anak istri untuk urusan agama itu sebuah kemaksiatan, sebuah dosa. Maka Nabi Ibrahim orang yang paling besar dosanya, Pak. Untuk dakwah ini semua boleh ditinggalkan, Pak. Tapi ini nggak bisa disampaikan di majelis umum, dipikir gila kita sama orang. Untuk membesarkan Allah, untuk dalam urusan mengajak orang sujud kepada Allah, perkara yang wajib boleh ditinggalkan. Puasa itu wajib nggak, Pak? Tapi ketika perang Badar, Nabi katakan batalkan puasa kalian. Ya, menafkahi anak istri itu wajib hukumnya, Pak. Tapi ketika urusan mentaati Allah, membesarkan Allah, urusan sujud kepada Allah, Nabi Ibrahim tinggalkan kewajibannya. 13 tahun meninggalkan anak istrinya. Ya. Pulang-pulang bukan disuruh ajak jalan-jalan anakmu ke ini ke sana, naik unta keliling Makkah, bukan. Tapi kata Allah, sembelih anakmu.
Nah, makanya hadirin sekalian, benar kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengingat makhluk itu penyakit, obatnya mengingat Allah. Mengingat makhluk itu penyakit, obatnya mengingat Allah. Sering ketemu orang bucin, Pak. Wah, bucin, anak-anak muda bucin, budak cinta. Budak cinta, galau. Oh, kayaknya di dunia ini dia saja satu-satunya manusia ini. Lihat ke kiri ada wajahnya, lihat ke depan ada wajahnya, lihat di matahari nampak senyumannya. Di pohon, di batang kayu pun tersenyum itu pohon kayu, kayak ngomong kayu itu, Pak. I love you kata kayu tadi. Ada mukanya istri di sana. Di air yang mengalir pun nampak senyumannya. Kemanapun mataku memandang, ku lihat indahnya wajahmu sayang. Oh, so sweet. Tiap sebentar ditanya, tiap sebentar ingat lagi di mana, kemana, si mana. Oh, yang perempuan pun merasa itu cinta betul dari Allah. Yang laki-laki pun merasa kamu Juliet, aku Rominya, kamu Laila, aku Majnunnya. Itu tipu, Pak. Semua orang merasakan itu, Pak. Tapi itu semua permainan syaitan laknatul alaih. Ya. Boleh mencintai istri, tapi sekedarnya saja. Boleh mencintai anak, tapi sekedarnya saja. Boleh mencintai ternak, tapi sekedarnya saja. Kenapa hadirin sekalian? Karena siapa saja yang mencintai makhluk tak akan pernah bisa mencintai Allah. Siapa yang mencintai makhluk tak bisa mencintai Allah. Tapi siapa yang mencintai Allah, dia pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti akan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mencintai istrinya karena Allah. Dia akan mencintai anaknya karena Allah. Dia akan mencintai ternaknya karena Allah. Dia akan mencintai teman-temannya karena Allah. Dia akan mencintai tumbuh-tumbuhan karena Allah. Syaratnya apa? Penuhi hati dengan cinta kepada Allah. Itu pertama, Pak. Allah dulu, Pak. Kalau Allah sudah masuk ke hati, aman. Tapi kalau istri masuk hati, Allah tak akan mungkin ada di hati antum. Kalau suami ada dalam hati, jangan bermimpi Allah akan masuk ke hatimu, karena tak mungkin seekor ayam akan masuk ke dalam kandang yang ada musangnya. Coba, ayam itu gak akan mau masuk ke kandang yang ada ularnya. Bagaimana caranya? Bersihkan kandang itu. Bersihkan kandang itu, keluarkan musangnya, nanti ayam akan masuk dengan sendirinya. Ini tamsil dari ulama.